Bab 245. Memusnahkan Teng. 2. Wang Lin tidak terlalu cepat. Dia melihat ke arah kota keluarga Teng dengan mata penuh dengan niat membunuh dan penyesalan. 400 tahun yang lalu, dia dipaksa oleh Teng Huayuan untuk menghancurkan dirinya sendiri dan hampir mati. Pada hari ini, 400 tahun kemudian, dia kembali dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia telah menunggu 400 tahun untuk hari ini. Wang Lin melompat turun dari binatang nyamuk 10.000 kilometer dari kota keluarga Teng. Dia dengan dingin menatap kota keluarga Teng. Kemudian, dia perlahan mengambil panji naga dan membaringkan setiap tubuh di tanah. Jika itu seluruh tubuh, dia akan memotong kepalanya. Dia melakukan ini dengan cepat. Tindakannya bersih dan tanpa ampun. Lambat laun, sejumlah kepala menumpuk di hadapannya. Mereka semua memiliki berbagai ekspresi, tetapi satu kesamaan adalah keengganan dan ketakutan di setiap wajah. Saat kepala menumpuk, kebencian di udara tumbuh. Angin dingin mulai bertiup dan bahkan langit tampak agak gelap. Sebuah menara besar yang terbuat dari kepala manusia tumbuh secara bertahap. Ini adalah menara yang hanya terbuat dari kepala anggota keluarga Teng. Siapapun yang melihat ini akan menggigil. Wang Lin meletakkan kepala terakhir di puncak menara. Dia melambaikan tangannya dan menara mengikuti di belakangnya saat dia perlahan berjalan ke batasan yang mencakup radius 10.000 kilometer dari kota keluarga Teng. Teng Huayuan, saya, Wang Lin, ada di sini. Hari ini, tidak ada yang akan dibiarkan hidup. Aku tidak akan berhenti sampai aku mati. Sebuah suara yang penuh dengan kebencian ditransmisikan ke kota keluarga Teng. Sebelum saat itu, keluarga Teng tidak pernah diam sebelumnya, tetapi keheningan itu segera digantikan oleh jeritan ketakutan. Pada saat yang hampir bersamaan, beberapa ahli dari keluarga Teng memperhatikan menara raksasa yang terbuat dari kepala. Lambat laun, semakin banyak orang yang melihat menara itu dan rasa takut langsung menyebar. Teng Huayuan berdiri di atas tembok bagian dalam dengan wajah muram. Di sisinya ada 4 orang. Ini adalah 4 pembudidaya Nas Chen Sol terakhir dari keluarga Teng. Keempatnya menghilang di bawah perintah Teng Huayuan. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada 1000 kaki dari Wang Lin. Mereka dengan cepat mengeluarkan harta sihir mereka dan menggunakannya untuk melawan Wang Lin. Bagaimana pembalasan Wang Lin bisa dihentikan hanya oleh mereka berempat? Meskipun Wang Lin terlihat tenang, ada sedikit kegilaan di hatinya. Hari ini, dia akan melampiaskan kemarahan selama 400 tahun terakhir ini. Hari ini, akan menjadi orang gila yang haus darah. Hampir tanpa ragu-ragu, saat keempat kultivator Nas Chen Sol muncul, jirilem milik Wang Lin bergerak. Berkat serangkaian petir merah, keempat pembudidaya Nas Chen Sol mengeluarkan jeritan sengsara bahkan sebelum mereka dapat menggunakan harta sihir mereka. Jirilem membentuk sangkar dan menjebak keempat kultivator Nas Chen Sol. Pada saat yang sama, Wang Lin bergegas masuk ke dalam kandang. Tangannya bergerak seperti pisau dan memenggal kepala orang itu. Dia kemudian menendang kepala ke arah menara. Menara kepala mendapatkan kepala lain. Darah menyembur seperti air mancur dan menyebar ke seluruh tanah. Wang Lin tiba-tiba berbalik. Pedang terbang muncul di tangannya. Serangan pedang terbang membuat kepala lain jatuh ke tanah. Menara kepala mendapatkan kepala lain. Ini semua terjadi dengan sangat cepat. Hampir dalam sekejap, 2 dari 4 telah meninggal. 2 lainnya terjebak di dalam sangkar, tidak mampu melawan.
Dipenuhi dengan kebencian yang intens, Wang Lin berteriak, "Bunuh!" Kandang Jirilem menutup dan memotong dua pembudidaya Nas Chen Sol yang tersisa. Darah menghujani bersama potongan daging. Namun, di bawah kendali Wang Lin, kepala mereka tetap utuh. Menara kepala memperoleh dua kepala lagi. Set. Elah membunuh keempat orang itu, Wang Lin berdiri tegak sambil memandang ke arah Teng Huayuan dengan senyum kejam. Saat melihat senyuman itu, hati Teng Huayuan menjadi sangat dingin. 4 pembudidaya Nas Chen Sol begitu mudah dibunuh. Tingkat kultivasi apa yang dicapai Wang Lin ini? Kulit kepala Teng Huayuan kesemutan. Asumsinya sebelumnya salah. Pembatasan di sekitar kota tidak diatur oleh orang lain, tapi oleh iblis ini. Teng Huayuan, aku di sini. Mata Wang Lin dipenuhi dengan kebencian, tapi tindakannya sangat tenang. Dia bahkan tersenyum. Saat dia berbicara, tangan kanannya terulur dan berubah menjadi tangan raksasa. Dia menyapu tangan melintasi kota dan meraih lebih dari selusin orang saat mereka berteriak ketakutan. Di antara orang-orang ini adalah pria dan wanita, pembudidaya dan manusia. Saat kata-kata Wang Lin keluar, dia meremas dengan tangannya dan semua tubuh mereka meledak, hanya menyisakan kepala mereka yang utuh. Darah menetes ke seluruh kota keluarga Teng. Satu tetes bahkan mendarat di wajah Teng Huayaun, membuatnya gemetar. Menara kepala memperoleh 19 kepala lagi. Wang Lin, niat membunuh yang sangat besar dipancarkan dari Teng Huayuan. Dia melambaikan tangannya. Tiba-tiba, sebuah bendera emas muncul di genggamannya. Dengan ayunan, bendera melepaskan gas. Gas berubah menjadi tengkorak raksasa. Tengkorak itu meraung dan menyerbu ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia menamparkan tasnya dan mengeluarkan bendera jiwa. Dia mengibarkan bendera dan ribuan jiwa berteriak melayang keluar. Teng Huayuan, saat itu, kamu mengancamku dengan jiwa keluargaku. Hari ini, saya akan membayar Anda dengan cara yang sama. Anda dapat melahap sebanyak yang Anda suka. Ini akan menjadi kerugian besar, tapi saya tidak akan patah hati karenanya. Suara Wang Lin membosankan, tetapi saat dia berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dan lebih dari 100 anggota keluarga Teng melayang ke udara. Tidak peduli berapa banyak mereka berjuang, itu sia-sia. Kali ini, Teng Huayuan meraung saat dia melambaikan tangannya dan embusan angin aneh terbang keluar, mencoba memotong teknik Wang Lin. Wang Lin mencibir. Jirilemnya ditembak. Saat itu menghantam, angin aneh menghilang. Wang Lin mengepalkan tangan kanannya dan lebih dari 100 orang meledak. Darah menghujani dari langit. Kali ini, tidak ada anggota keluarga Teng yang mampu menahan ketegangan semacam ini. Tidak ada yang tahu siapa yang melakukannya pertama kali, tetapi semua orang menyebarkan pedang terbang mereka ke segala arah. Wang Lin tersenyum kejam. Dia mengarahkan jarinya ke udara dan ribuan jiwa keluarga Teng menyerang anggota keluarga Teng yang melarikan diri untuk melahap mereka. Tubuh Teng Huayuan bergerak. Dia mengatupkan giginya dan mengibarkan benderanya. Tengkorak emas berubah menjadi lebih dari 1000 tengkorak dan menyerang jiwa-jiwa itu. Jantung Teng Huayuan berdarah. Ini tidak berbeda dengan membunuh anggota keluarganya sendiri. Tubuh Wang Lin menghilang dan muncul kembali di samping anggota keluarga Teng yang melarikan diri. Ini adalah seorang pemuda. Dia hanya berada di lapisan ketiga dari kondensasi Qi. Hanya 3 hari yang lalu, dia merasa bangga diberi nama Teng, tapi sekarang,
dia hanya berharap tidak ada hubungannya dengan keluarga Teng. Namun, dia tidak pernah punya kesempatan. Hal terakhir yang dia lihat adalah pemuda berambut putih yang menimbulkan ketakutan di hatinya. Sebuah tangan dingin meraih lehernya dan menjentikkannya. Setelah membunuh satu orang, Wang Lin menghilang dan muncul kembali di samping anggota keluarga Teng lainnya. Meskipun orang ini adalah gadis yang sangat mempesona, bagi Wang Lin, dia hanyalah orang mati. Wang Lin tidak akan menunjukkan belas kasihan hanya karena dia perempuan, karena keluarga Teng tidak bisa hidup di dunia yang sama dengan keluarga Wang. Setelah menghancurkan lehernya, Wang Lin menghilang lagi. Teng Huayuan meraung dan menyerang ke depan. Namun, dia sedikit lebih lambat dari Wang Lin, jadi Seti. Setiap kali dia mencoba mencegat Wang Lin, dia hanya melihat keluarga Teng kehilangan anggota lainnya. Situasi menyaksikan anggota keluarga Anda mati satu persatu sementara tidak dapat melakukan apapun akan membuat Teng Huayuan marah. Pada saat itu, dia tiba-tiba melihat Wang Lin muncul di samping seorang anak laki-laki. Ini adalah cucu generasi ketujuh yang secara pribadi dia lihat tumbuh dewasa. Tidak, mata Teng Huayuan merah dan dia menyerang ke depan. Wang Lin dengan dingin menatap Teng Huayuan, yang sedang menyerang, saat dia menekankan tangannya ke dahi bocah itu. Bocah itu menatap Wang Lin dengan kebencian saat Wang Lin mengirimkan energi spiritual ke tangannya, menyebabkan bocah itu meledak menjadi kekacauan berdarah. Dalam kehidupanmu selanjutnya, jangan bernama Teng. Setelah Wang Lin selesai membunuh, dia menghilang lagi. Teng Huayuan menatap dengan tercengang pada kekacauan berdarah yang merupakan cucunya. Kemudian, dia mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Wang Lin, tubuh Wang Lin muncul kembali 1000 kaki jauhnya. Dia berkata, apakah itu sakit? Saat itu, ketika kamu membunuh keluargaku, hatiku juga sakit. Dengan itu, dia secara acak menamparkan udara dengan tangan kanannya dan seorang anggota keluarga Teng yang melarikan diri dengan panik berubah menjadi bubur. Teng Huayuan dengan ganas meraung, aku membunuh seluruh keluargamu karena kamu membunuh cucuku, Teng Li. Omong kosong. Apakah hanya keluarga Teng Anda yang diizinkan membunuh orang? Tidak bisakah orang lain menolak? Wang Lin tertawa dingin. Dia menamparkan tasnya dan lebih dari 10 pedang terbang keluar. Sekali lagi, puluhan lainnya meninggal sebelum Teng Huayuan. Teng Huayuan mengepalkan tinjunya. Dia mengibarkan bendera dan semua tengkorak emas terbang menuju Wang Lin. Wang Lin menamparkan tasnya dan bendera larangan muncul di tangannya. Dengan gelombang, asap hitam muncul dan benar-benar menjebak tengkorak emas. Mata Wang Lin berbinar saat dia bertanya, Teng Huayuan, bagaimana kamu menemukan kampung halamanku? Ekspresi Teng Huayuan berubah saat dia menatap Wang Lin dengan kebencian yang mendalam dan berkata, kamu tidak akan pernah tahu. Wajah Wang Lin tenggelam. Dia melambaikan tangannya dan lebih dari 10 batasan terbang keluar. Lebih dari 100 anggota keluarga Teng menjerit saat mereka meninggal. Apakah kamu akan berbicara? Bab 246. Memusnahkan Teng. Akhir, Teng Huayuan menamparkan tasnya dan pedang raksasa terbang keluar. Pedang itu terlihat sangat kuno. Dia menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan darah segar. Seluruh tubuhnya tampak lebih lemah setelah itu, tetapi pedang besar itu mulai bersinar dan terbang ke arah Wang Lin seperti kilat. Mata Wang Lin berbinar. Saat pedang raksasa itu terbang, jiri lemnya bergerak.
Serangkaian petir merah ditembakkan dan mengelilingi pedang dalam sekejap. Setelah serangkaian suara retakan, pedang raksasa itu perlahan hancur. Pada akhirnya, Jirilem habis digunakan dan pedang raksasa itu berubah menjadi debu. Wang Lin meraih tasnya dan mengeluarkan beberapa Nascent Souls yang dia dapatkan dari anggota keluarga Teng. Dia mengkonsumsinya untuk memulihkan energi yang terpakai dengan cepat. Teng Huayuan menatap dengan tercengang di mana pedang itu menghilang. Seluruh orangnya tiba-tiba menjadi lebih tua. Wang Lin membentuk segel dengan tangan kanannya. Dia menekannya di dahinya dan iblis Suli Guo dan iblis ketiga dengan cepat terbang keluar. Di bawah perintah Wang Lin, mereka mengeluarkan raungan bersemangat dan menyerbu ke arah anggota keluarga Teng. Dalam sekejap mata, beberapa orang berteriak dengan sedih saat mereka meninggal. Setiap jeritan menyebabkan tubuh Teng Huayuan bergetar. "Apakah kamu akan berbicara?" Suara Wang Lin sedingin es. Teng Huayuan menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Wajah Wang Lin tidak memiliki ekspresi. Dia bahkan tidak melihat Teng Huayuan saat tangannya membentuk segel dan dia mengirimkan larangan. Pembatasan yang mengelilingi kota keluarga Teng perlahan menyusut. Orang-orang yang berhasil mencapai batas-batasan melihatnya dengan putus asa. Ketika mereka melihat tembok ditutup, anggota keluarga Teng terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok benar-benar menyerah sementara mata orang-orang di kelompok lain menjadi merah dan mereka menyerang Wang Lin dengan harta sihir mereka seperti ngengat kenyala api. Semakin banyak anggota keluarga Teng menyerang Wang Lin. Namun, setiap kali mereka berada dalam jarak 1000 kaki dari Wang Lin, mereka akan terkena batasan. Tubuh mereka akan meledak, menciptakan hujan darah yang jatuh ke tanah. Jeritan sengsara keluarganya memasuki telinga Teng Huayuan. Tubuhnya gemetar hebat dan hatinya dipenuhi dengan kesedihan. Dia ingin melawan, tetapi bahkan harta sihir yang diberikan oleh negara budidaya peringkat tinggi tidak ada gunanya. Penampilan Teng Huayuan menjadi lebih tua. Dia tidak lagi memiliki kulit yang megah seperti dulu. Satu-satunya yang tersisa adalah seorang lelaki tua yang tidak bisa berbuat apa-apa saat dia menyaksikan keluarganya mati. "Aku akan berbicara." Teng Huayuan mengungkapkan kebencian yang mendalam di matanya saat dia memandang Wang Lin dan berkata, kata demi kata, "Karena keluarga Teng saya telah bertemu dengan bencana seperti itu, maka tidak ada orang lain yang berpikir untuk pergi juga." Saat itu, Gao Qiming dari Sekte Piao Miao yang menggunakan keterampilan menghitung surganya untuk membantuku menemukan keluarga Wang. "Itu dia, pergi temukan dia. Dia adalah leluhur pertama dari Sekte Piao Miao." Kata-katanya adalah hukum di Sekte Piao Miao. Gao Qiming. Wang Lin menatap Teng Huayuan. Tidak masalah apakah Teng Huayuan berbohong atau tidak. Wang Lin ingat nama ini. Melihat Teng Huayuan, tatapan Wang Lin tiba-tiba bergeser ke kejauhan. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia melambaikan tangannya dan batasan yang perlahan menyusut tiba-tiba mulai menutup lebih cepat. Itu berubah dari 10.000 kilometer jauhnya menjadi hanya beberapa kilometer jauhnya dalam sekejap. Selama proses tersebut, orang yang meninggal bahkan tidak bisa berteriak. Pada saat yang sama, kepala-kepala itu terbang satu persatu karena pengaruh kekuatan misterius dan mendarat di menara kepala. Menara itu sekarang begitu tinggi, menyentuh langit. Pada titik ini, semua orang di keluarga Teng, selain Teng Huayuan, telah meninggal. Di tanah, darah mengalir seperti sungai. Bau darah yang kental ada di udara.
Sambil menatap pemandangan di hadapannya dengan tercengang, Teng Huayuan tiba-tiba mulai tertawa. Tawanya dipenuhi dengan kesedihan saat dua aliran darah mengalir di pipinya. Wang Lin dengan tenang menatap Teng Huayuan. Setelah sekian lama, Teng Huayuan menarik napas dalam-dalam. Dia mengangkat kepalanya ke arah Wang Lin. Suaranya dipenuhi dengan rasa marah saat dia berkata, "Bagus, bagus. Mulai sekarang, dendam antara keluarga Wang Anda dan keluarga Teng saya hilang. Aku membunuh seluruh keluargamu dan kamu membunuh keluargaku. Ini adalah karma, itu benar-benar. Wang Lin, kamu bisa membunuhku sekarang." Wang Lin mengangkat tangan kanannya. Jarinya memancarkan cahaya keemasan. Dia menggerakkan energi spiritual di tubuhnya untuk berkumpul di ujung jarinya. Tapi tepat pada saat itu, raungan keras datang dari kejauhan. "Berhenti." Mendengar suara ini, Teng Huayuan langsung mengenali bahwa itu adalah Punansi. Dia menjadi bersemangat dan tahu bahwa dia mungkin memiliki kesempatan untuk hidup hari ini. Tatapannya ke arah Wang Lin sekarang dipenuhi dengan niat membunuh. Keinginannya untuk hidup tiba-tiba muncul. Jika dia memiliki sedikit kesempatan untuk hidup, maka dia tidak akan membiarkan dirinya dibunuh dengan mudah. Apa dendam antara kedua keluarga itu hilang? Dia hanya mengatakannya karena dia berpikir bahwa dia pasti akan mati. Jika dia selamat hari ini, dia harus menemukan cara untuk mencapai tahap pemutusan roh tidak peduli biayanya sehingga dia bisa membunuh Wang Lin sekejam mungkin untuk membalas dendam. Namun, dia terlalu memikirkan Punansi dan meremehkan Wang Lin. Perasaan ilahi Wang Lin sama kuatnya dengan perasaan ilahi kultivator pemutus roh. Bagaimana mungkin dia tidak melihat Punansi dari jauh dan membiarkan Punansi menghentikannya? Saat Punansi muncul, Wang Lin menjentikkan cahaya keemasan di jarinya ke dahi Teng Huayuan dan membunuhnya. Memang seperti yang dikatakan Teng Huayuan, dendam antara keluarga Teng dan keluarga Wang hilang. Keluarga Teng sekarang benar-benar musnah dari dunia ini. Sosok Punansi tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia melihat semua darah di tanah, pada tubuh Teng Huayuan, yang wajahnya baru saja mendapat sedikit dorongan untuk hidup, dan akhirnya pada menara kepala. Dia hanya bisa menggigil. Dia hampir tidak ragu untuk membentuk segel dengan tangannya. Berkas cahaya hijau dan merah keluar dari tas pegangannya. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia menatap Punansi dan berkata, "Kamu terlambat." Punansi menatap Wang Lin. Dia tertegun. Setelah dengan hati-hati melihat Wang Lin, dia berkata, kamu adalah murid dari Sekte Heng Yue." Wang Lin memandang Punansi dan tanpa sepatah kata pun, jiri lemnya melesat keluar. Namun, saat petir merah tiba di depan Punansi, lampu hijau dan merah membentuk perisai di hadapannya. Saat Jirilem mendarat, kedua lampu bersinar terang. Pada akhirnya, kedua lampu berhasil memblokir Jirilem, tetapi lampu mereka sangat redup. Ekspresi Punansi sangat berubah. Tanpa membuang waktu, dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan darah ke lampu hijau dan merah. Punansi menunjuk Wang Lin dan berteriak, "Pergilah." Tiba-tiba, lampu hijau dan merah melesat ke depan. Ruang di sekitar mereka robek saat mereka bergerak. Tangan kanan Wang Lin menunjuk dan semua larangan di bendera larangan keluar dalam bentuk naga untuk menghentikan kemajuan lampu hijau dan merah. Tapi kualitas lampu hijau dan merah sangat tinggi. Pembatasan itu hanya mampu memperlambatnya sedikit, bukan menghentikannya. Mata Wang Lin berbinar saat jiri lemnya muncul lagi.
Sasarannya bukanlah lampu hijau dan merah. Itu Punanzi. Ekspresi Punanzi sangat berubah. Saat Punanzi menghadapi situasi hidup dan mati, sebuah tangan raksasa muncul entah dari mana dan menyambar petir Jirilem. Tangan itu meremas dengan ringan dan petir merah itu hancur, tetapi pada saat yang sama, tangan raksasa itu bergetar dan mengeluarkan gerutuan lembut. Segera, seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian mewah di atas perut yang agak gendut muncul di hadapan Punanzi. Dia memandang Wang Lin dan terkejut, tetapi segera mengungkapkan ekspresi ekstasi dan berkata, "Jadi itu kamu." Dengan itu, dia melambaikan tangan kanannya dan lampu hijau dan merah dengan cepat kembali dan terbang di sekelilingnya. Setelah pria parubaya itu muncul, Punanzi sedikit santai. Dia membungkuk dan berkata, "Salam, utusan Tuan." Meski Punanzi banyak rileks, kulit kepalanya masih kesemutan. Dia tidak tahu harta sihir seperti apa petir merah itu, tetapi ketika itu mendekat, dia merasa seperti dia bisa mati seketika. Rasa bahaya itu adalah sesuatu yang hanya dia rasakan dari medan pertempuran asing sebelumnya. Dia tidak ragu bahwa jika pembawa pesan Tuan tidak muncul, dia pasti sudah menjadi mayat sekarang. Dia memandang Wang Lin. Selain rasa takut yang mendalam, ada juga rasa penyesalan. Pria parubaya itu menatap Wang Lin dan perlahan berkata, "Aku tidak percaya kamu tidak mati dan hanya dalam waktu 400 tahun mencapai tingkat kultivasi setinggi itu." Sangat bagus. Serahkan manik menentang surga dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Saya akan membiarkan Anda menjadi orang nomor 1 di Zhao. Bagaimana suaranya? Ekspresi Wang Lin tenang. Penampilan orang ini sudah dalam perhitungannya. Dia merasakan kehadiran orang ini saat dia berada 10.000 kilometer jauhnya. Orang ini adalah utusan dari Menara Surga, seseorang dari negara peringkat 4. Wang Lin menebak bahwa tingkat kultivasinya adalah Spirit Severing. Jika dia bukan Spirit Severing, lalu bagaimana dia bisa dengan mudah menghancurkan petir Jirilem? Orang ini mengetahui bahwa Wang Lin memiliki manik penentang surga juga merupakan sesuatu yang dia pertimbangkan dalam rencananya untuk balas dendam. Jadi ketika dia berada di Zhao, dia menutupi seluruh negeri dalam pengertian ilahi. Dengan begitu, dengan tingkat Divine Severing Spirit-nya, tidak ada yang bisa mengidentifikasi dia. Dan tidak ada yang bisa mengunci dirinya dengan akal ilahi mereka. Itulah mengapa utusan ini tidak pernah keluar untuk menemukannya selama pembunuhan itu. Nyatanya, pria parubaya itu merasakan sakit kepala dalam beberapa hari terakhir ini karena tidak peduli seberapa banyak dia memindai Zhao dengan indera ilahinya, dia tidak dapat menemukan orang yang membunuh semua anggota keluarga Teng. Kecuali indera ilahi orang itu lebih kuat daripada Wang Lin, tidak mungkin untuk merasakannya. Harus dikatakan meskipun tingkat kultivasinya tidak meningkat dalam 400 tahun terakhir, hanya pada tahap awal Spirit Severing, tidak ada seorang pun di Zhao yang bisa mengungguli dia. Dia tidak pernah bisa menduga bahwa meskipun tingkat kultivasi Wang Lin hanya pada tahap awal Nas Chen Sol, indera ilahi Wang Lin sekuat indera ilahi kultivator Spirit Severing tahap akhir. Bahkan jika utusan dari Sekte Iblis Raksasa itu datang sendiri, dia juga tidak akan bisa menemukan Wang Lin. Hal semacam ini sangat langka di dunia kultivasi. Lagi pula, Wang Lin adalah satu-satunya pemuja jiwa yang berjalan sebagai manusia. Juga, ada petir merah yang aneh. Meskipun pria parubaya itu membuatnya terlihat mudah menahan serangan itu, sebenarnya,
petir merah memasuki tubuhnya dan merusak jiwanya. Kerusakannya tidak terlalu besar, tapi tetap membuatnya takut. Setelah melihat utusan itu muncul, mata Wang Lin menyala dan tanpa sepatah kata pun dia mengeluarkan setetes darah. Setetes darah berwarna emas. Setetes darah berwarna keemasan yang memancarkan tekanan dari dewa kuno. Mata Wang Lin bersinar dengan niat membunuh saat dia berkata, "Aku sudah lama menunggumu." Tangan kanannya dengan ringan menunjuk ke tetesan darah keemasan. Darah tiba-tiba mulai mendidih. Itu berubah menjadi simbol emas dan terbang ke langit. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.